Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pengantar kata hukum Indonesia akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Sebelum memasuki video pembelajaran, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melta Denisa. Nama saya Wiwi Rahayu. Saya Miranda Aidanti. Saya Widya Yuningsi. Saya Nurida. Hukum administrasi negara. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang 5 topik pembahasan. Yang pertama ada pemaparan materi HAN, yang kedua ada pengertian korupsi, yang ketiga ada keterkaitan kasus dan HAN, yang keempat pemaparan video, yang kelima pemaparan kasus. Yang pertama pemaparan materi HAN. Dalam pemaparan materi HAN ini kita akan mempelajari tentang pengertian HAN. Pengertian HAN atau yang biasa disebut dengan hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tindakan-tindakan pada sebuah negara. Hukum ini biasa disebut juga sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Selanjutnya aspek HAN. Aspek HAN ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama adalah aturan-aturan untuk mengatur bagaimana cara-cara alat perlengkapan negara melakukan tugasnya. Yang kedua, aturan-aturan untuk mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber idil. Sumber idil ini ialah sumber yang terletak pada wewenang yang ada pada suatu negara. Dengan kata lain, cita-cita yang menyebabkan timbulnya HAN ada pada kelompok penguasa yang memiliki wewenang pada bidang administrasi negara baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua ada sumber-sumber faktual HAN. Sumber-sumber ini terdiri dari 4. Yang pertama ada undang-undang atau HAN tertulis, yang kedua praktik administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat adalah pendapat para ahli hukum atau doktrin. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perbuatan hukum administrasi negara menurut hukum, yang dimana pada perbuatan administrasi negara ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, perbuatan hukum menurut hukum privat, yang merupakan golongan perbuatan hukum yang bukan hukum dalam hukum privat. Pada umumnya, perbuatan ini tidak masuk kepada hukum administrasi negara. Sedangkan masalah alat mana yang berwenang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dalam hukum privat ini masuk ke dalam hukum tata negara. Yang kedua yaitu perbuatan hukum menurut hukum publik adalah tindakan pemerintah yang didasarkan pada hukum publik atau bersifat administratif dan menimbulkan akibat hukum administratif. Yang ketiga yaitu perbedaan di antara hukum publik dan juga hukum privat, yang dimana hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan perseorangan lainnya atau mengatur kepentingan perseorangan. Dan sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur tentang kepentingan umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke asas-asas hukum administrasi negara, yang dimana asas-asas tersebut berguna untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk. Maka untuk penyelenggaraan tata pemerintahan harus dipedomi dari asas-asas umum tersebut. Asas umum ini terdiri dari 13 asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keamanan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas larangan untuk mencampur adukan kewenangan, asas perlakuan yang jujur, asas keadilan, asas profesionalitas dan juga akuntabilitas, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan dan juga asas kepentingan umum. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup hukum administrasi negara, yang dimana pada ruang lingkup HAN terdapat 4 poin, yaitu yang pertama perbuatan pemerintah dalam bidang politik, yang kedua yaitu kewenangan pemerintah di dalamnya diatur mengenai di mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah mengelola kewenangannya, yang dimana penggunaan kewenangan yang dituangkan dalam instrumen hak karena itu diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. Yang ketiga yaitu akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau juga penggunaan kewenangan pemerintahan tersebut. Yang keempat yaitu penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya, kami akan memaparkan video singkat penjelasan mengenai hukum administrasi negara. Silakan disimak. Halo masyarakat progresif, kembali lagi pada pembahasan hukum administrasi negara. Pada short sebelumnya kita sudah membahas hal-hal atau konsep yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.
Tapi tahukah kalian apa sih hukum administrasi negara itu sendiri? Nah, hukum administrasi negara atau HAN dari beberapa pendapat ahli yang sudah kami rangkum, secara pokok HAN adalah kajian ilmu hukum yang membahas tentang organisasi pemerintah, tugas pemerintah, dan wewenang dari pemerintah. Istilah HAN ini sudah dikenal sejak tahun 1983. Pada tahun sebelumnya, istilah HAN dikenal dengan istilah hukum tata pemerintahan dan hukum tata usaha negara. Kedua istilah tadi dianggap terlalu sempit dalam membahas kajian administrasi negara, sehingga berganti menjadi hukum administrasi negara. Demikian, salam progresif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kasus korupsi dengan HAN. Kasus ini menyangkut dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat negeri, yaitu presiden, yang dimana seorang pejabat merupakan alat HAN, apalagi pada kasus ini berhubungan dengan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum administrasi negara, dalam arti pemerintahan melayani masyarakat umum. Dari kasus ini, uang yang seharusnya disalurkan kepada Yayasan Super Semar menjadi tidak tersampaikan kepada yayasan tersebut. Selanjutnya masuk kepada pemaparan materi contoh kasus. Tuduhan korupsi kepada Soeharto dilontarkan kepada pemerintah oleh 7 yayasan diketuai oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Sosial Dharma Bakti, Yayasan Karya Bakti Abadi, dan Amal Muslim Pancasila. Yayasan Bakti, Yayasan Dana Kerjasama Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada tahun 1995 Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini mewajibkan pengusaha untuk menyumbangkan 2% dari keuntungan kepada Yayasan Dana Mandiri. Kajian Yayasan Soeharto terhadap 7 kasus menghasilkan dokumen setebal 2000 halaman. Berkas tersebut berisi temuan dari 134 saksi nyata dan 9 saksi ahli, serta ratusan dokumen asli yang disita oleh 2 tim yang diselenggarakan Kejaksaan Agung sejak 1999. Dari tahun 1996 hingga 1998, dana masyarakat sebesar 400 miliar rupiah mengalir ke Yayasan Dana Mandiri. Mereka berasal dari pos dana rebuisasi Dinas Kehutanan dan pos dukungan Presiden. Berkas kasus Soeharto mengungkapkan bahwa Haryono Siono, Wakil Menteri Kependudukan saat itu dan Ketua Komisi Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mentransfer dana ke yayasan. Saat itu, beliau masih menjabat sebagai Vice Presiden Dana Mandiri. Direktur Keuangan Yayasan, Bambang Trihatmojo dan Haryono, mentransfer 400 miliar rupiah dalam bentuk deposito kedua bank yayasan, yaitu Bank Alfa dan Bank Andromeda. Menurut data arsip Soeharto, Bob Hasan menimbulkan kerugian terbesar bagi keuangan negara sekitar 3,3 triliun rupiah. Hal itu juga terungkap dari pengakuan Ali Afandi, sekretaris Yayasan Super Semar yang diinterogasi sebagai saksi dalam kasus Soeharto, yang mengumumkan memiliki saham di PT. Putra bungsu Soeharto, Futomo Mandala Putra, pernah menggunakan nama Yayasan Super Semar untuk mengakuisisi lahan seluas 144 hektar di Bogor untuk membangun sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton mencoba menguasai lahan melalui Pemprov Jabar, namun gagal. Selain itu, 2 anak lainnya, Bambang Trihatmojo melalui PT Bukit Jonggol Asri dan PT Bimantara juga mengelola ribuan hektar lahan di kawasan Jonggol Bogor, antara lain Singhajaya, Sukamaju, Pakualam, Seravangi, Sukaps, dan Sukarasa.
Di sisi lain, Putri Bungsu Soeharto, Siti Utami Endang Adiningsih mengelola sekitar 2.000 hektar lahan yang mencangkup Cilengasi seperti Kelapa Nunggar, Setsusari, dan Bojon, serta Jonggol seperti Singhasari dan Cibodas. Soeharto juga dikenal sebagai presiden paling korup di dunia, mengalahkan mantan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina dan mantan Presiden Mobutu Sese Seko dari Zaire. Perkiraan nilai nominal yang diolesi Soeharto berkisar antara 15 miliar US dollar hingga 35 miliar US dollar. Namun, hal ini akhirnya digugat oleh Presiden Soeharto dan majalah Time kalah dalam gugatan tersebut, hingga diberikan ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Pada akhirnya, ganti rugi dibatalkan oleh Mahkamah Agung Kasasi. Adapun catatan dan dana Yayasan Super Smash yang diselewengkan, Bank Duta 420 juta US dollar diberikan pada 22 September 1900 sebesar 125 juta US dollar, diberikan pada 25 September 1990 sebesar 19,59 juta US dollar, diberikan pada 26 September 1990 sebesar 275,4 juta US dollar. Berikutnya ada surat penghentian penuntutan. Pada 12 Mei 2006 bertepatan dengan penempatan 18 tahun terjadinya Trisakti, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihak telah mengeluarkan surat perintah SKP 3 untuk menghentikan kasus mantan Presiden Soeharto. Kemudian, pada 12 Juni 2006, seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan peradilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dan akhirnya 11 Mei 2006 atas nama terdakwa HM Soeharto batal dan demi hukum sesuai dengan hukum dan diserahkan kepada HM Soeharto. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.